Gini, kalau tadi kan dibilang offline teh lagi lesu ya. Iya. Karena pandemi ini. Iya. Sebenarnya kalau beberapa bulan kemarin sih udah mulai naik. Dibilang apa suram juga enggak, karena kalau menurut saya sih offline ini nanti bakal naik lagi setelah pandemi diberes gitu. Karena ada sesuatu yang nggak bisa didapat di offline, di online sih gitu. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Aduh, terima kasih ya udah menerima seorang saya datang ke kantor Oval SCH, sekarang namanya ya kan. Lama ya. Aduh. Mungkin adik-adik di sini tahu Oval? Nggak tahu, taunya SCH gitu kan. Terus berarti kita ngobrol dulu masih masalah nama dulu nih Pak. Ini berarti kan ganti nama SCH ini kan berarti baru-baru ini dong. Hitungan nggak tahu. Mungkin ada sekitar 4 tahunan ke belakang. Udah lama dong berarti. 4 Udah tahun lama. Nah itu kenapa sih bisa ada perpindahan nama dari Oval sampai RSCH sampai sekarang SCH? Oh, Asa beki-beki teuing ganti nama Bang gitu kan, maksudnya kenapa ya ini ya gitu ya. Apa ya? Kalau Oval dulu ya itu emang di awal bentuk namanya dulu Oval. Iya. Gitu. Terus setelah 4 tahun ke belakang kita putuskan untuk ganti nama, rebranding menjadi SCH gitu. Nah itu kenapa sih rubah? Sebenarnya sih ya nggak ada alasan apa-apa sih. Nggak ada pengen alasan aja apa-apa. Ya, sama orang we. Nggak ada alasan apa-apa sih. Ya lebih ini aja, lebih enak disebut. Secara secara grafis juga, secara desain juga lebih enak lah di otak-atik gitu sih intinya sih gitu. Gitu. Sampai SCH itu. Dari SCH ke SCH. Oval ke SCH. Oval Research ke SCH lah. Oh, kalau RSCH itu yang sempat branding RSCH kan sempat dong. Ya, tapi akhirnya mah jadi SCH aja sih. Oh. Gitu. Oh, jadi nggak ganti RSCH ya? Nggak ganti. Oh, jadi Oval SCH. SCH. Cuman memang Oval waktu itu campaign-nya ibaratnya RSCH research itu tetap Oval sebetulnya ya. Ya, itu. Oke. Kalau sekarang bener-bener brandnya ganti nama jadi SCH. SCH doang gitu. Oke. Nah, terus kan ganti nama nih, ganti nama brand nih. Itu step by stepnya apa dulu sih Bang? Maksudnya kalau untuk kita mengganti nama itu kan berarti kan kita harus ada komunikasi ke audience ya. Iya. Nah itu tuh gimana sih caranya gitu untuk bawa ini loh kita udah berubah nama, dan itu kan PR banget kayaknya kan. Betul. Iya. Itu kayak gimana tuh? Pertama-tama sih dari sisi visual sih sedikit dirubah. Jadi misalkan dari grafis kaos, terus dari label. Ya. Terus ke packaging sampai akhirnya di toko, nama tokonya sendiri. Nama toko. Terus diikuti oleh ya ada secara ada kampanye juga gitu di announce lah di sosial media gitu. Itu makan waktu berapa lama tuh Bang? Untuk komunikasiin itu? Terus aja selama 4 tahun itu. Selama 4 tahun itu terus aja. Nah kira-kira begitu orang ngehnya itu kira-kira dalam berapa lama sih? Apakah dalam setahun orang baru ngeh atau bagaimana sih? Bisa terukur nggak sih itu? Pada akhirnya mah tahu sendiri, karena kan di grafisnya udah banyak di ini SCH gitu, di grafis kaos segala macamnya gitu. Nah untuk yang konsumen yang lama-lama nih mereka no problem juga dengan itu ya? No problem. No problem ya? Nggak ada omongan apa atau apa gitu? Enggak sih. Nggak ada ya? Mereka menerima aja gitu. Karena memang, mungkin karena memang karakternya udah kebentuk. Karakter nggak berubah dong maksudnya? Karakter emang nggak berubah. Nggak berubah kan? Emang nama aja ya? Namanya aja. Oke. Jadi memang, ya sih, kalau gue lihat juga kayaknya sih ya sama sih ya sebetulnya itu ya aja. Karakter Oval dulu juga gitu kan? Gitu. Oh iya benar. betul. Ya. Terus sekarang pandemi begini Peng, toko-toko jadi gimana kan toko Oval lagi nyebutnya di toko SCH ini kan banyak nih di mana-mana nih ya kan, cabang-cabangnya lah bisa kita bilang ya. Nah itu gimana pandemi ini Peng? Pastinya ada efek, ada efek. Masih buka dong tetap ya? Masih buka, alhamdulillah gitu, masih buka. Pandemi ini mah kan efek pandemi ini mah emang mungkin semua orang juga nggak ada yang nyangka lah. Ya. Se-efeknya begitu besar gitu. Ya. Karena kan ada masalah ya tadi ya ada social distancing, orang jadi takut berkunjung gitu.
Nah itu pasti efek kalau ke offline gitu. Ya kalau di kita sih ya udah sih, maksudnya simpelnya hanya sesimpel strateginya hanya kita shifting ke online aja sih gitu. Oke. Gitu. Jadi setiap cabang tuh kita mah bisa jualan online gitu. Oke, berarti misalnya kita bicara SCH Malang, itu ada akun di marketplace SCH Malang. Ada di Shopee. Kalau di Shopee. Kebanyakan Shopee semuanya. Oh, rata-rata itu ada rules dari prinsipal dari pusat kah? Di mana aja atau enggak, kita emang mutusin kalau untuk cabang hanya Shopee. Oh, kecuali iya. yang official itu ada beberapa marketplace gitu. Yang official tuh maksudnya gimana? Yang official yang pusat. Oh, yang pusat. Pusatnya gitu. Pusatnya yang boleh nyebar kemana-mana. Jadi kan kita ada divisi online. Iya. Nah, kan kita punya akun official kan, official. Jadi kayak di Shopee, kayak di Tokped, Lazada, Bukalapak, gitu kan. Cuma 4 marketplace ya. Iya. Itu official kita punya gitu. Oke. Nah, yang cabang-cabang lagi ya kita bikin akunnya lagi gitu. Oh, itu gitu. Jadi hanya untuk boleh nge-grab pasar di lokal situ gitu. Oh, dan itu hanya boleh di Shopee. Biar kita lebih gampang aja lah ngaturnya gitu. Oh. Biar gampang ngaturnya gimana Pak? Jadi gimana? Ya maksudnya ya biar fokus aja gitu. Mereka fokus di Shopee aja gitu. Shopee aja gitu untuk yang cabangnya gitu. Oke. Dan itu membantu mereka juga ya? Ngebantu mereka juga gitu. Itu enggak kalau harga di Malang di cabang-cabang itu di Shopee dengan harga di Principal di pusat yang di Shopee official akunnya itu harganya sama? Sama, semua sama. Oh sama ya, tapi pengiriman yang beda-beda. Pengirimannya beda-beda. Jadi kalau yang pusat yang official itu dari Bandung semua. Oh berarti ini untuk yang lokalnya ya. Lokalnya kalau mereka pengen misalnya mereka yang tinggal di wilayah Jawa Timur, misalnya pengen ongkirnya lebih murah. Ya bisa pesan lewat Malang. Iya. Ongkirnya sih lumayan tuh ya. Maksudnya jadi untuk ngejar ongkir sih. Iya, ngejar ongkir. Oke sih, itu oke. Terus kalau sekarang mengikuti arus tren harga coret kah? Kalau di marketplace iya pasti ada ya. Pasti ada ya. Harga coret. Pasti ada ya. Pasti ada sih. Itu pendapat lo gimana tuh? Pendapat lo gimana tuh? Gimana Kenapa harus seperti itu? Ada tren seperti itu gitu ya? Kalau saya sih ngeliatnya gini, mungkin kan kalau kalau pandemi ini kan efeknya tuh besar. Orang banyak yang kehilangan pekerjaan, orang banyak yang kehilangan penghasilan, daya beli juga turun gitu. Jadi sebenarnya mah bukan ngikutin tren sih, kita mencoba menyesuaikan harga sih gitu. Oke. Gitu. Lebih ke situ sih gitu. Menyesuaikan gitu. Gitu. Jadi ya kita coba turunin harga lagi, ya biar konsumen kita juga nggak terlalu berat gitu. Okay. Sebenarnya kan harga kita juga kan nggak terlalu mahal juga gitu kan, cuma ya pandemi ini kan efeknya beda-beda ya ke tiap orang gitu. Gitu ya kita ngelihatnya ke situ sih gitu. Kalau harga jual normal berapa sih Bang? Harga jual normal? Ya, yang biasanya sebelum pandemi. Misalnya kaos di 180 ya, 190 ya. Ya kita bisa jadi 100.000 gitu, mungkin di bawah 100.000 gitu. Yang di marketplace itu setelah diskon itu gitu. ya. Di offline juga sama. Di offline juga sama. Di retail juga begitu juga berarti. Begitu juga. Gitu. Berarti benar-benar adjust atas tadi yang bilang itu ya, maksudnya yang dia beli menurun. Iya gitu. Oke. Gitu. Ya karena banyak sih yang yang nge-DM gitu, maksudnya ya itu karena kondisi ini gitu. Mereka masih pengen gitu. Ngebeli gitu. Tapi pernah dites nggak? Dengan harga jual sebelum pandemi dilempar ke internet gitu ya, ke itu ada yang konsum nggak? Maksudnya ada yang nggak? Konsum gimana maksudnya? Maksudnya ada yang beli nggak? Oh dulu sebelum pandemi? Nggak, sesudah pandemi nih, terus lempar ke marketplace misalnya dengan harga sebelum pandemi, harga normal lah. Kalau awal-awal masih banyak. Masih banyak. Kesini daya beli mulai menurun memang. Nah itu kerasa mulai kapan Bang? Sesudah puasa ya. Sudah puasa berarti masih. Asumsi kalau puasa mungkin orang-orang masih pegang uang ya. Iya. Tapi dan menyangka pandemi masih akan sebentar. Nah, betul gitu. Iya. Kesininya kan ternyata tidak. Tidak. Gitu. Ya, akhirnya ngirit-ngirit. Di situ kerasa ya? Kerasa gitu. Saat langsung menurun. Dari harga kan normal. Kalau pakaian kan bukan kebutuhan pokok kan gitu. Maksudnya di luar makanan gitu. Iya. Mas telanjang juga masih bisa makan ya. Walaupun nggak sopan. Gitu. Oh kerasa berarti dari bulan Mei itu dong ya?
Maret berarti. Maret mah masih bagus. Maret kan. Gitu. Maret. Kita kan udah mulai shifting ke online. Maret puasa itu bulan apa ya kemarin ya? Mei. Maret ya? Maret, April ya kali Lebaran ya. Ya sesudah itu mulai ini kerasa gitu. Cepet berarti ya. Dan sekarang makin berasa makin ini lagi ya? Iya gitu. Berasa lagi ya? Berasa karena sebenarnya mah kalau dari omset sih lebih bagus sebenarnya. Kalau kita dari dengan harga coret itu? Enggak ada, dari sisi penjualan tuh udah lebih bagus dari tahun kemarin gitu. Ya. Cuma emang lebih besar di online. Yang grafiknya naik itu emang di online. Gitu. Gitu. Sebelum pandemi berapa persen online sama offline? Di bawah 10% online dulu. Online 10% ya sebelum pandemi. Berarti emang Asia ini kekuatannya di offline ya, di toko ya. Di retail ya. Konsumen data pengunjung tinggi ya, trafficnya ya. Iya. Oh iya, terus sekarang? Secara di online sih 40%. Gitu. Sekarang setelah pandemi di 40%. Online 40%. 40%. Berarti 60%-nya masih retail. Masih retail ya? Masih retail. Wow, kuat ya. Maksudnya para SCH mania. Ada panggilan khusus nggak buat para loyal customer? Belum sih. Gak ada ya? Nggak kayak artis-artis ya. Harusnya SCH mania, emang mancing mania sih. Aduh, kenapa jadi SCH mania? Oh gitu. Sekarang online udah naik 40%. Dan 40%. Itu rencana pasti digenjot lagi kan? Digenjot lagi tahun ini. Ada strategi khusus untuk itu? Hanya ya di online ya sih kita scale up lagi sih gitu. Jadi secara produknya, secara promosinya gitu itu secara kapasitasnya juga kita gedein lagi gitu. Oke, berarti di sini kita bicara quantity kah? Artikel, tipe produk gitu. Berarti variannya macam-macam ya? Variannya macam-macam. Dibanyakin variannya, pilihan dibanyakan. Gitu. Oh, sama kayak bikin toko juga ya. Kalau retail kan harus banyak pilihan toko sebetulnya kan. Cuma lu di online ini sekarang kan. Gitu. Pilihan banyak, tinggal orang-orang milih gitu ya. Terus kan online kan skupnya nasional sama bisa keluar kan masalahnya gitu. Iya. Gitu. Keluar negeri maksudnya? Iya. Itu yang marketplace mana? Web store kali. Di website ya kan. Iya. Soalnya kan kalau digital kan kita ya untuk promote kan nggak hanya untuk lokal, bisa keluar negeri juga gitu. Udah global. Udah global. Web gitu. ya, World Wide Web asik. Iya. Iya, jadi mungkin sekarang gini Pak, mungkin apa ya? Dengan era digitalisasi sekarang ini kita itu udah berpikir bahwa kita nggak bermain di ranah nasional aja gitu ya. Kita berpikirnya itu udah dunia global gitu. Jadi kita kayaknya ya sama aja lu mau di New York mau di mana gitu. Kita sama-sama brand yang usahanya clothing ini gitu kan. Betul. Dan pasarnya juga tersebar di mana-mana gitu. Iya benar. Gitu ya. Terus kalau memang dari luar itu udah ada konsumen pengen dari web store itu. Ada yang beli dari luar. Ada web store beli, ada rutin ada. Tiap bulan pasti ada aja. Itu pernah diulik nggak, maksudnya mereka tahu Ova lagi SCH dari mana rata-rata? Dari sosmed ya, dari sosmed ya gitu. Dari sosmed, jadi mereka kepo gitu atau terus kita juga nyoba iklan demi sedikit gitu, demi sedikit iklan ads itu ya, ads. Nah, bisa nyampe ke luar negeri gimana Pak? Maksudnya berarti lu orang jangkauan range areanya tinggal di set aja buat negara mana gitu. Oh, pernah dilakukan itu? Iya, dilakukan itu gitu. Oh iya. Jadi jadi dilakukan itu misalnya mau Abu Dhabi gitu ya. Set gitu kan. Bisa aja kan. Jualan sorban. Tapi kita baru nyoba sih ya Asia Tenggara lah. Asia Tenggara. Di pandemi ini ya. Iya. Gitu. Dan itu works ada aja, gitu. Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara yang mananya? Malaysia kah atau mana yang banyak? Banyak kan Malaysia Singapura ya. Malaysia Singapura ya. Oke. Secara apa? Ya mungkin secara budaya juga nggak terlalu jauh. Gitu ya. Secara secara interest, secara selera juga nggak terlalu jauh juga gitu. Ekspedisinya, kurir servisnya mahal nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Masih oke buat mereka ya? Masih oke. Oke. Asia Tenggara juga ya. Terus nanti ada selain apakah udah berencana mencari nggak tahu, Asia udah ada jualan wholesale di toko di Asia Tenggara, di Singapura atau Malaysia? Belum sih, belum ada ya. Belum sih. Apakah itu ada rencana akhirnya menuju ke sana?
Kesana. Anggaplah nggak ada pandemi ya, kita bicara ya. Anggap nggak ada pandemi. Sebelum pandemi sih sebenarnya ketika industri belanja online ini trennya meningkat. Ya. Sebenarnya udah ke arah situ gitu. Kita udah coba ke arah situ. Ya. Gitu karena mungkin kalau di Indonesia kan dengan adanya marketplace masuk, di Indonesia termasuk telat sih perkembangan e-commerce ya. Bisa dibilang termasuk telat ya kan, gitu. Tapi dengan adanya marketplace masuk, mereka orang-orang jadi terbiasa kan. Gitu. Nah kalau di luar kan udah dari dulu sebenarnya gitu. eBay, Amazon dan kawan-kawan. Gitu udah terbiasa gitu. Beli online gitu. Kalau di sini harus pakai WhatsApp, bukti transfer, bukti panjang banget. Banyaknya WhatsApp. Gitu. Boleh udah kredit card aja selesai, nggak usah ketemuan gitu. Customer service ya. Iya gitu. Benar. Udah ada kesana gitu ya. Nah, apakah nanti mungkin dengan udah jualan ke Asia Tenggara itu udah mulai sambil pitching sales agent mungkin atau pitching toko-toko untuk cari buka ini ya ekspansi lah, maksudnya produknya si Asia ini ada di sono gitu. Mungkin kalau sekarang mah belum, tapi mungkin kalau pandemi ini sudah berakhir sih mungkin bisa sih ke arah sana gitu. Soalnya kan misalnya toko-toko di luar pun gitu, luar Indonesia itu juga mereka rata-rata punya online store sendiri juga tuh. Kan lumayan kan, maksudnya betul. Kita walaupun kita ada hubungan ya retail dengan di luar situ, mereka upload di websitenya dia juga lumayan kan. Iya betul. Gitu. Betul. Banyak sekarang sih seperti itu jadinya gitu. Jadi sekarang mah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi demand wholesale buat si clothing kita ini masih lumayan ada karena di sana juga jualan online. Iya betul. Gitu. Kalau dulu kan kita toko doang gitu udah. Ya tujuannya kan ke situ. Tujuannya ke situ. Coba jualan secara retail. Nanti pas jalannya dengan waktu ya kita harapin nanti kita bisa nemu agen yang pas lah gitu. Iya. Pepet aja Peng. udah mumpung gitu. Mumpung lagi online gitu, siapa tahu online sana juga lebih jago. Iya benar. Ya kan? Benar. Lebih jago kan sana. Ya kan jadi pepet terus nih, bagus barang banyak. Gitu. Terus kemarin gue juga ngobrol sama ada Paradise ada dan Jakarta juga ya. Dia sampai dengan toko yang di luarnya itu punya line khusus, misalnya SCH itu bikin misalnya white label tema, misalnya itu ikonnya adalah misalnya label misalnya dan dia tuh itu sold out bagus, terus sama dia minta dibikinin terus yang itu di sana eksklusif. Kayak gitu. Iya. Bisa sekarang ya maksudnya cukup amazed juga sih gue, maksudnya bisa sampai segitunya gitu ya. Terus akhirnya juga bisa ketemuan tuh misalnya dari brand-brand luar yang dari Amerika di mana ada di toko itu juga dikawinin sama toko itu. Jadi collab antara kita sama itu, Paul dikawinin sama dia, rilis di toko dia. Kayak gitu. Jadi anjing gede banget. Jadi emang makanya kenapa gue bilang global, karena ini udah internet mah borderless gitu ya, tanpa batas gitu, bener-bener gitu. Kita nggak bisa pikir Sabang Merauke aja gitu, gitu ya, gitu. Walaupun ada yang bilang mungkin Indonesia aja belum hatam gitu ya, gitu kan. Maksudnya ya itu beda-beda lah, maksudnya ya, mau main kemana kan beda-beda. Cuman ini ada pasar lebih luas juga, sayang juga kalau nggak dimanfaatin. Iya benar banget. Gitu. Dan kayaknya momennya ini sekarang gitu, ya kan ya, pas gitu momennya sekarang tuh. Meren ya, satrio ge urang. Aduh. Terus itu apa? Gue pernah lihat ini apa? Kalau yang nggak tahu ini yang yang sendiri atau yang SCH, yang Buro Cafe itu? Biro Cafe. Apa sebutannya gimana? Biro Coffee and Dine. Biro. Itu bahasa apa itu? Biro. Bahasa Indonesianya. Biro bahasa Inggris. Itu anak perusahaan dari sini. Iya, masih perusahaan kita juga. Gitu. Jadi ya khusus di makanan gitu. Oh, di makanan. Kenapa di sono? Karena ada tempatnya di sana. Simpel banget. Iya juga ya. Ada kesempatan ya udah gitu ya. Gitu. Tadinya kita rencana tahun kemarin buka di Bandung gitu. Cuma karena pandemi ya kita hold dulu lah gitu. Gitu. Ya itu kan berarti udah berapa tahun ya gitu. Sempat ngeliat gitu ya, pas ngeliat ini yang buka nih gitu. Dan lihat, oval banget nih interiornya ya kan. Kan ini ini mungkin part gitu atau apalah gitu kan. Gitu.
Kayak gitu. Oh itu kan di Sultan Agung kan kita baru udah ambil tanah kan waktu berapa tahun kemarin. Rencana tuh diperluas, toko diperluas. Nah nanti ada kafenya juga si Biro ini gitu. Oke. Gitu. Iya. Iya bener sih. Ya kayaknya memang harus begitu juga ya, Peng. Maksudnya suatu retail gitu ya, toko gitu, kayaknya nggak bisa stand alone sendiri toko, tapi emang harus ada pendukungnya gitu. Iya betul. Ya gitu. Kemarin gue juga ke cruise kan gitu, ke cruise Jakarta juga sekarang udah ada tempat bowl gitu kan, gitu dan emang ada bowl, ada tempat makan juga, kontainer gitu kan gitu. Iya, jadi buat emang support si ambiensi betul brand kita gitu. Iya. Tujuannya sih ke situ. Gitu. Terus skate, sekolah skate kan, bocah-bocah, banyak emak-emak ya umuran kita ya kan, udah jadi bapak-bapak kan, gitu kan, ya belanjanya ke situ jadinya ya, anaknya pengen skate atau papan atau apa, belanjanya ke si cruise juga gitu kan, gitu satu ekosistem, wah keren juga nih gitu kan, gitu, kopi, terus emang ada rencana lain, berarti kan ini Biro gimana? Biro Coffee and Dine. Biro Coffee and Dine ini emang rencana diekspansi juga, Pak? Ke Bandung rencana kita. Rencana ke Bandung. Gitu. Oke. Terus bisnisnya apakah bisnis aja atau memang mau dikorelasikan dengan si brand image-nya si SCH ini? Masih korelasikan sih pasti. Dalam bentuk saya interior ya. Dari interior betul. Interior aja. Dari interior ya. Secara secara interior, secara image-nya itu pasti ya nyambung sih, nyambung. Nyambung ya. Nyambung gitu. Ada hal lain mungkin misalnya akan dikolabkan kah gitu maksudnya dalam bisa jadi ya, gitu ya. Bisa jadi gitu. Karena memang pas gue lihat pertama itu interior udah dapat banget lah ya, itu sangat SCH sekali gitu kan. Tapi kayak gue masih nyangka, makanya tadi gue nanya itu masih melihat kayak ini kayaknya berdiri sendiri, cuman ya emang belum ada korelasi nih sama ini selain interior. Karena belum ada bener-bener kawin lah. Betul. Gitu kan. Entah misalnya kan package-nya kayak sekarang kan ya kayak ya kan sekarang kalau burger aja collab sama brandnya udah bikin celemek gitu loh, kan. Paper burgernya juga udah bentuk betul. SCH gitu misalnya, nah gitu kan kayaknya nyatu tuh kalau gitu gitu. Maksudnya kalau itu terjadi keren juga sih, gitu. Keren juga gitu. Gitu. Ya beberapa kaos sih udah kita pakai sih, ada beberapa kaos grafisnya udah tulisan Biro gitu. Gitu. Jadi jagoan makanannya apa sama apa kopinya? Kopi pada umumnya ya. Kopi pada umumnya ya. Ini kopi yang disuguhin apa? Ini mah beda. Bikinan sendiri. Enak loh. Bikinan sendiri nih mah. Orang ngidam di sini. Aduh, bentar ke kantor Peyang nih. Wah, gue dapat kopi lagi nih. Kayaknya enak nih kopinya, enak soalnya kopi susunya. Ini mah bikinan sendiri. Mesinnya di sini. Terus tadi sampai mana? Jadi poho. Udah tulisan. Oke. Andalan ya. Ya kopi sih ya, kopi makanan berat juga ada. Makanan berat ya kafe lah ya. Rencana jualan marketplace botolan literan nggak? Belum. Itu belum. usum oge, Peng. Iya. Usum oge, dan itu di marketplace baru di sana sih, di lokal sih. Marketplace bukan di marketplace tapi di Gojek, Grab itulah. Iya. Kemarin juga lumayan sih. Dan itu udah bisa di Bandung juga loh. Iya. Ya kan, maksudnya jualan online-nya di Bandung juga. Grab GoFood dari sini aja udah. Gitu. Dan di surprisingly gue kemarin ngobrol gitu ya, di marketplace sekarang F&B lagi grow. Ya betul. Iya kan. Fashion tuh lagi turun. F&B yang lagi dinaikin nih. Oh gitu. F&B lagi naik gitu, makanya banyak banget diskon atau apapun itu yang cashback dan kawan-kawan untuk subsidi ke si makanan F&B. lagi dinaikin ya? Iya, lagi dinaikin. Iya. Yang ijo-ijo marketplace-nya kan titik-titik nyam. Nah, itu tuh lagi digeber. Itu ya. Nah, titik-titik nyam gitu kan. Nah, itu tuh banyak, dan kopi sellingnya gila-gilaan. Gila-gilaan ya? Gila-gilaan. Udah itu sok. Coya. Bener. Nanti itu mungkin dicoba sih. Ya kan? Dicoba. Literan terus apa gitu kan. Itu makanan. Jadi makanan ya kita, apalagi kita ngomong kepikiran sih enggak, tapi tadi kan kawin-kawinan ada ya. Gitu. Seperti itu. Botolan liter. Iya benar, lagi naik. Gitu. Terus ada
rencana kan sekarang ini kan di marketplace ini lagi mau ada event-event online juga nih Pak. Apakah SCH ada ikutan partisipasi misalnya? Insya Allah sih ikut. Ada ya, ada apa yang terdekat? Ramadan ya, event Ramadan. Terus biasa Harbolnas ya. Harbolnas. Kickfestnya ini? Kickfest saya belum tahu sih kalau tahun ini. Jadwalnya belum tahu ya? Belum tahu. Oke. Belum tahu. Gitu. Kickfest itu biasanya sih nggak tahu ya, nanti saya harus tanya sih. Siapa tahu jadinya biasanya kan ketuanya siapa sekarang? Sekarang ada yang punya Flashy. Ada Flashy. Gitu. Apa namanya? Siapa tahu Kickfest sebenarnya kan agenda setahun sekali ya? Agenda tahun kemarin mah 2 kali malah di Shopee. Oh di Shopee, enggak kalau off air? Kalau off air mah setahun sekali. Setahun sekali kan? Tahun kemarin nggak ada. Jadinya off di Shopee. Di Shopee 2 kali ya kan? 2 kali betul. Takutnya curiganya pandemi gini jadinya makin banyak. Ya kan? Sih. Ya kan? Kayaknya sih masih di Shopee juga sih. Karena orang melihat yang event organizer lah kita bilang ya, yang seperti Kickfest itu sekarang sangat rutin sekali. Gitu dia kayak ya tahu kebutuhan para brand owner yang memang mungkin ya harus ngejual barang. Nah, dia memfasilitasi itu dengan nama brand event mereka yang udah besar. Gitu siapa tahu jadi keren. Kickfest yang di Shopee juga ya kalau nggak salah ya. Iya di Shopee juga. Soalnya banyak ya itu Wallfit di Shopee, kalau JSD di Tokopedia, Jacklot Tokopedia. Ya gitu. Jadi itu kayaknya pas gue lihat itu jadwalnya tahun ini kayaknya makin sering dah. Gitu Maret aja, akhir bulan ini aja ada Jacklot ya. Ini di hijau nih ya. Iya di hijau. Awal bulan Maret ada JSD. Akhir bulan Maret ada Local Fest. Itu buatan anak-anak USS. Oh iya. Local Fest. Offline tapi ya. Enggak. Online di marketplace. Marketplace ya. Marketplace. Iya, Gitu. Local Fest itu buatan USS tapi dia belum pernah offline, keburu pandemi. Oh, keburu pandemi. Jadi USS mungkin dia ngambilnya A gitu ya. Nah, Local Fest itu nggak tahu kalau yang gua tangkep itu ngambil brand yang in between antara USS sama Jacklot. Oh, oke. Ambil yang tengah tuh. Iya. Gitu. Pinter sih. Iya. Gitu. Jadi yang dari Jacklotnya ada yang ditarik juga ke dia gitu kan. Nah, terus yang itu juga ada yang ditarik dari USS gitu. Jadi yang main-main di tengah-tengah gitu. Iya. Gitu. Nah, itu belum ada offline ya, belum kejadian gitu. Tapi udah ada eventnya. Keburu ini ya. Keburu pandemi ya. Udah ada. Gitu. Pas gua tuh bagus juga tuh ada Local Fest gitu kan. Maksudnya ya namanya Local Fest ya, tapi dia ambil in between. Nah, gitu. Emang perlu apa ya? Ada wadah sih. Buat ya brand-brand lokal sih sekarang di tengah pandemi gini. Gitu. Iya. Event-event ini gitu. Berarti kan ya harus online dagangnya. Iya betul. Varian produk dibanyakin. Nah, yang tadi kan bilang pasarnya tadi kita ngomong global Indonesia gitu ya. Berarti kuantitinya dinaikin nggak, Bang? Kuantiti sih produksi. Naik sih ya, naik karena permintaan ya, permintaan gitu naik sih. Tapi nggak banyak amat juga gitu. Gitu karena kalau kita mah kan lebih seneng bikin yang baru terus gitu. Model-modelnya gitu. Agenda produksinya tiap bulan ada barang baru kah? Selalu tiap bulan. Jadi sistemnya di Asia ini adalah tiap bulan itu pasti ada barang baru. Betul. Nggak pakai sistem yang season gitu enggak ya. Jadi tiap bulan ada. Betul. Apa tipe pernah dicoba nggak lebih lama dari itu? Apa memang dari dulu awal emang per bulan sekali pasti ada barang baru? Kayak gitu. Jadi dari awal. Kalau kita mah mungkin gaya desainnya lagi seneng apa, tapi maksudnya bukan ngerubah ya, cuma banyaknya grafisnya seperti apa. Nah, kayak gitu sih gitu. Jadi per berapa bulan ya suka-suka yang desain aja gitu. Ya, suka yang desain aja. Yang penting nggak keluar dari karakter. Ya kan? Keluar karakter gitu. Jadi suka-suka yang desain, mau 2 bulan, mau 3 bulan gitu. Ya, dia nggak bikin, terus dia bikin, nanti mau ganti gaya lagi gitu ya. Gitu. Ya itu mah suka-suka yang gambar aja gitu. Oh, jadi tiap bulan pasti mau ada sebulan tiba-tiba mau ganti lagi bulan depannya ya bebas aja gitu. Oh gitu. Pokoknya barang baru. Tapi kan gitu. Kalau sistemnya emang nabung desain ya atau gimana? Jadi untuk produksinya. Iya, pasti nabung desain. Bisa ya. Jadi sekarang kalau yang sekarang udah jalan nih, berarti untuk lebaran udah siap dari sekarang. Udah siap dari sekarang gitu. Sesudah lebaran udah disiapin dari sekarang. Dari sekarang ya. Berarti bener-bener ditarik semua desainnya. Iya, produksian juga langsung diatur ke vendornya, diatur ya. Biasanya sih prepare buat puasa tuh dari Desember sih paling mepet gitu.
Ada desain udah ada. Desain, tabungan desain, terus belum order bahan kan segala macam. Oh iya. Oke, CH ini pakai bahannya fresh order ya. Fresh order. Berarti memang tidak punya brand lain, tidak punya ya material yang Oval punya ya. Jadi karakter yang kita pengen gitu kita. Oke, berarti gitu. Eksklusif ya nih ya. Betul. Tuh canggih tuh teman-teman tuh. Gitu. Warna juga. Berarti warna pun bukan warna pasaran dong. Iya, jadi warna juga yang kita pengen aja gitu. Iya. Gitu. Tapi pasti nyari yang nggak di pasaran kan? Iya kan? Soalnya gue juga sempat lihat gitu kan. Artinya ini Oval warnanya kok aneh-aneh gini, agak warna miring. Kalau nada tuh miring-miring gitu ya kan? Ya kan? Ini nggak ada di pasaran nih gitu kan. Gitu. Apalagi gue anjing pengen warna ini, gimana ceritanya nih? Gitu. Ya selain di luar warna umum ya putih. Iya. Ya kan pantun-pantunnya ngambil nanggung-nanggung gitu kan? Iya betul. Ya kan gayanya gitu ya. Itu kan itu hanya bisa ya lewat fresh order pasti. Iya fresh order ya. Gitu. Oke. Cakep. Oke. Nah terus pandemi ini, Bang. Berarti kan digital tadi udah 40% nih. Mau digenjot lagi nih. Ya. Timnya udah dibentuk lagi nih dong sekarang. Kita udah infrastruktur udah disiapin. Nambah orang. Enggak, jadi gudang kan kita udah pisahin khusus gede lagi gitu. Mungkin nih kalau di jalannya dipermudah juga kita mungkin bakal bangun gudang baru lagi sih gitu, di akhir tahun ini lah gitu. Iya. Gitu. Untuk menutupi membesarkan lagi gitu. Gitu. Untuk memberi makan yang di internet nih ya. Iya betul. Ya kan? Gitu. Kayak gitu. Tapi memang berarti beras ya quantity kan ditambah. Emang berarti lebih besar dong secara matematikanya juga ya. Apanya? Pendapatannya. Di online ini. Amin. Ya. Oke. Gitu. Growth-nya sih bagus banget sih, growth-nya bagus banget gitu. Oke. Ya bisa dibilang sih Oktober kayak bulan Oktober, November, Desember sih udah lebih besar dari tahun kemarin gitu. Oke. Secara total secara total gitu. Berarti makin pede, wah online nih udah kuncinya nih gue harus gas nih gitu ya. Iya, udah gitu ya. Oke. Nah, tapi kenapa berarti kan tadi kita sempat sebelum podcast ini sempat ngobrol bahwa cabang toko yang di Bekasi itu mau pindah tempat, ya kan? Tapi walaupun pindah tempatnya cuma 2 ruko ke samping ya. Nah, setelah percaya online, kenapa toko itu tetap walaupun kontrak pindah itu karena kontrak habis kan tadi? Kenapa tetap dilanjutin untuk membuka lagi? Gini, kalau tadi kan dibilang offline teh lagi lesu ya. Iya. Karena pandemi ini. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau beberapa bulan kemarin sih udah mulai naik. Dibilang suram juga enggak, karena kalau menurut saya sih offline ini nanti bakal naik lagi setelah pandemi diberes gitu, karena ada sesuatu yang nggak bisa didapat di offline di online sih gitu. Jadi experience ketika kita datang gitu, ngelihat suasana, terus ngerasain ambiensi brandnya gitu kayak gimana. Belum apalagi kita datang sama keluarga, datang sama pacar misalkan, itu kan obrolan-obrolan ketika datang terus ngerasain itu kan nggak bisa didapetin di online gitu. Jadi untuk mengkomunikasikan brand ini seperti apa gitu secara visual bener-bener itu lebih enak di offline sih. Jadi masih percaya offline akan naik. Iya betul. Ya itu tadi experience-nya ada yang nggak bisa didapat di online gitu. Nah, tapi dengan sejumlah banyak toko yang tersebar nih saat ini gitu, ada yang kira-kira apakah harus ada yang dipangkas juga? Apanya? Tokonya? Nggak sih, nggak ada. Nggak ada ya? Kita sih alhamdulillah ya, dari sampai pegawai juga selama pandemi ini juga alhamdulillah sih nggak ada yang dipangkas gitu. Berarti dengan ngegas dan kita malah nambah pegawai malah. Tuh, berarti ya itu jadi keyakinan itu muncul karena itu loh, wong progresnya ya ada alhamdulillah gitu kan, masih bisa, nggak ada alasan yang cukup kuat untuk langsung nge-close atau apapun itu ya gitu kan. Makanya makanya itu cukup aneh tadi Bang, maksudnya Bekasi gitu kan pindah. Kan kontrak habis gitu. Banyak orang mungkin mikirnya mendingan ditutup aja, kita gebernya ke online. Iya betul. Berarti kalau dengan hasil analisa atau evaluasi seperti ini, offline-nya tetap jalan, online-nya mau digas lagi, double omsetnya. Amin. Ya. Terus Bang, kita ngobrol ini lah sekarang namanya Gamo nyebutnya Gamo ya, sepatu. Gamo ya. Oke. Nah kan ya 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan sneakers ini naik lagi nih kan. Ya, sementara Gamo itu dari dulu nih gue tahu adalah salah satu pionir lah ibaratnya untuk sneakers lokal lah ya.
gitu. Nah, terus sekarang gimana nih? Maksudnya di era bersneakerans yang sedang hype ini, bisa dibilang di lokal brand ini, ada rencana khusus nggak buat si Gamonya ini gitu? Nanti Karena sih rencana ada rilis lagi sih sepatu. Ada rilis lagi. Mulai lagi gitu. Apa? Jadi SCA juga ngeluarin, si Gamo juga ngeluarin gitu. Oh. Gitu. Kenapa dikeluarkan dua-duanya, Bang? Atas dasar apa? Menarik sih sepatu, menarik sih. Gitu. Menarik sepatu ya. Menarik sepatu sih. Gitu. Tapi itu nggak akan orang bingung antara SCH Shoes sama si Gamo. Kan dari dulu sebenarnya kita udah punya sepatu. Dari dulu juga udah punya sepatu. Oke, tapi tetap orang karena brandingnya lu Gamo, orang taunya Gamo loh. Betul, tapi kan Ya si SCH sendiri kan dari dulu udah ada, maksudnya produk-produk foodnya itu udah ada gitu. Secara selling antara Gamo dan SCH? Ya masih gede SCH sih gitu. Masih gede SCH ya? Gitu. Padahal Gamo cukup kuat loh, maksudnya secara brand ya. Betul. Betul. Sekarang juga ya besar di online juga sih gitu. Di online. Sekarang ada produknya di online. Ada Gamo. di marketplace juga. Gamo ada? Ada. Oh, tapi emang belum ada agenda khusus untuk mengkampanyekan ulang ya? Ada sih nanti rencana. Ada ya? Gitu. Masih main ranah skate juga? Ya seputar itulah gitu. Oke. Masih stay to the roots. Iya. Gitu. Kalau Gamo kan berarti, nah kalau soalnya beda karakter si Gamo sama si SCH tuh beda karakter. Oh. Jadi produknya juga nanti yang dihasilkan pasti beda sih gitu. Gitu. Jadi Gamo masih ngambil skate ya? Ya gitulah ya. Kalau SCH casual dong, maksudnya? Iya casual sih. Casual kan lebih bisa kayaknya SCH lah gitu. Siapa bukan siapa, kapanpun dimanapun. Iya betul. Ya kan? Kalau Gamo itu kayaknya memang lebih gendut-gendut kan sepatunya, emang skate banget, ya kan? Iya iya. Dari dulu tuh wah ini gendut banget nih sepatu gitu kan. Gue dulu lihat gitu, anjing gendut sepatunya gitu kan. Iya. Tapi ya buat skate lah, biar kuat. Terus kan tadi menarik kayaknya sepatunya gitu ya. Emang menariknya apa sih, Peng gitu? Maksudnya sudut pandangnya apa menarik nih? Oke, kenapa sebut menarik gitu? Karena sepatu tuh apa ya? Ya kan kalau kita jualan tuh kan jualan produk tuh kan apa ya? Sebenarnya kan untuk karena ngomongin brand ya. Ya. Ini kan untuk ya karena kita anggap semua produk kita kan sebenarnya karya seni lah gitu. Ya. Jadi yang bisa ngewakilin karakter konsumennya kita gitu. Gitu. Jadi bisa mewakili jati diri mereka itu kan dari atas sampai bawah gitu. Ya. Termasuk sepatu gitu. Okay. Gitu kan ya kalau zaman dulu saya kuliah kan ya kaosnya palingan sabarasi gitu kan. Gitu. Kalau sekarang kan beda. Gitu. Tiap hari untuk beraktivitas itu kan beda gitu. Iya. Tapi dengan brand baru berarti kan harus ada treatment khusus lagi dong untuk brand baru. Betul. Bukan brand baru ya. Maksudnya mau mulai lagi nih, mau campaign lagi nih kan. Ya, berarti kan memang ya itu kan pasti menambah pikiran juga gitu ya. Selain cost ya, maksudnya ingin pikirin lagi gitu kan. Jangan sampai ini ya, maksudnya daripada ada Gamo mendingan mungkin ya yang SCH sepatu aja yang udah jelas sekarang emang difokuskan. Nah itu itu apa namanya? Ya itu maksud gua tuh si Gamo itu emang seperti itu gitu, maksudnya harus ada treatment khusus kan tuh. Berarti itu 2 kali kerja loh. Iya. Ya kan? Iya emang. 2 kali kerja kan itu berarti. Iya. Ya semuanya lewat bahasa itu aja, digital marketing. Digital marketing ya. Dan Gamo pun punya akun sendiri ya. Iya, punya akun sendiri ya. Oke. Masuk pasar yang sekarang kah gitu? Maksudnya yang kekeren hype-hypean yang sekarang nih Kompas dan kawan-kawan gitu kah? Sebenarnya kalau apa ya? Emang sih kan orang ngelihatnya kita pasarnya anak muda banget gitu. Cuma kan ya mau SCH mau Gamo gitu. Sebenarnya kan market kita tuh kan bukan hanya anak muda. Jadi untuk orang-orang yang emang berjiwa muda gitu. Oke. Gitu ya. Jadi kan orang-orang yang berjiwa muda itu yang apa ya, yang mungkin berpikiran muda, terus suka mengikuti culture gitu kan, suka musik-musik tertentu gitu, suka kayak saya tuh anjing hayang kayak hal-hal gitulah. Apa ya, seneng aktif gitu, orangnya aktif gitu. Nah produk-produk kita tuh bisa mewakili itu gitu. Jadi nggak terpaku sama
batasan usia gitu. Gitu. Jadi bisa aja orang yang udah di atas 35, 40 gitu kan. Tapi dia jiwanya masih seperti muda gitu. Itu bisa pakai produk kita gitu. Itu baik buat SCH dan Gamo itu. Iya, betul gitu. Oke. Iya. Ya, soalnya kan kadang-kadang gue tuh pas zaman kemarin itu yang sneaker lagi naik tuh kan, aja ini padahal Gamo nih duluan nih harusnya berarti riding the wave-nya pas banget gitu kan kalau digas gitu kan. Belum lagi mana lagi tuh kan ada ya FYC, teman-teman yang Ucai gitu kan juga udah duluan, Saint Barta itu duluan. Brand sepatu tok loh apalagi itu mereka. Gitu. Survive loh gitu. Itu pas lagi hype juga ke bawah juga tuh kan. Gitu. Momen-momen itu sih gitu makanya kemarin ya salah satunya ke Cosmic juga gue nanya Infamous kan. Gitu. Oh, ini ada momen nih. Manfaatin gitu. Gitu. Terus dulu juga kan pernah membuat suatu sub brand namanya White Label pengen. Itu zaman dulu juga gue masih di sebelah tuh kan. Nah itu tuh. Nah itu tuh. Nangis poho. Itu tuh. Saya ini hater sejatinya SCH. Ya kan, jadi tahu semuanya gitu kan. Apa namanya? Itu tuh waktu itu kenapa sih Bang dibikinnya gitu? Ini pertanyaan gue zaman dulu ya. Sekarang kok bikin White Label? Jadi itu brand sendiri dong. Iya kan, in-house brand. Iya. Kan beda lagi sama SCH kan, sama Gamo SCH, beda. tapi White Label. Nah, kumaha itu White Label. Jadi dulu teh apa ya ceritanya? Awalnya teh. Dulu tuh kan kita teh Bandung banget gitu. Bandung banget dulu sebelum kita ekspansi tuh ke luar kota gitu. Kan dulu kita toko tuh waktu masih 2 gitu kalau nggak salah di Bandung sama di Bandung doang gitu. Saudara gua sama ini. Gitu. Dulu tuh sempat pengen nyobain ya kita masuk pasar Jakarta di Tebet. Bikinlah khusus produk-produk yang hanya ada di Jakarta gitu. Gitu sih. Dikasih nama lah White Label gitu. Tapi bukan SCH kan, bukan Oval. SCH Oval itu. Emang ada tag identitas? Ada. Bukannya ininya juga White Label by Oval ada. Oh gitu. Gitu. Rencananya itu dulu. Tapi kesini mah ya samain aja sih semua. Gitu. Awalnya pengen seperti itu. Nah itu sempat berjalan berapa lama? Sempat berjalan lah berapa tahun gitu ya. Bagus gitu. Tapi ya kesininya mah ya udah nggak ada lagi sih itu gitu. Ya sama aja produk Bandung Jakarta ya sama aja. Sama aja ya kan. Sama aja gitu. Yang mungkin nanti bakal saya bedain tuh justru di online dan offline nanti. Rencana saya tuh nanti dalam berapa bulan udah ada maksudnya yang ada di online tapi nggak ada di offline. Ada di offline tapi nggak ada di online. Oh iya benar itu. Salah satu penariknya begitulah ya. Gitu. Itu udah ada on the way. On the way ya. On the way. Harga sama. Harga sama tetap ya. Harga sama. Cuman beda produknya yang cuma ya misalnya aja grafis ini sama grafis itu ini ada di online tapi yang grafis ini cuma ada di offline gitu doang sih. Cuma dibedain penyalurannya aja. Tinggal beberapa produk gitu. Tinggal komunikasiin aja di sosial media ya. Sosial media betul. Ini ada only di web store. Ini hanya gitu. di toko ini gitu. Sultan Agung. Ya betul. Oh cakep tuh. Untuk para fans, para SCH mania. Terus lo bikin yang keren-kerennya ada di offline semua, jadi pada datang. Tiba-tiba harus protokol kesehatan semua. Apa lagi terus End of League ya. Agenda tahunan ya. Apa le? Bilangin agenda tahunan ya. Iya, apa lu namanya? Tiap Desember. Tiap Desember. Tiap Desember. Itu kan ya heboh lah ya maksudnya itu dari ya secara apa namanya visualnya tuh kayaknya orang ngantri begitu. Itu apa sih yang membuat mereka begitu? Biasanya yang itu yang paling tinggi traffic tuh pas Lebaran sebelum pandemi ya. Pas ulang tahun SCA sih. Gitu kan kita biasa suka bikin yang midnight sale tuh yang sale cuma 5 jam 6 jam. Iya. Itu sih yang heboh gitu. Cuma kan pandemi ini nggak bisa. Itu tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Midnight sale itu berarti berapa jam dengan diskon? Lebih besar. Jadi biasanya gini, misal diskon hari itu up to 70 misalnya. Sebulan itu ya pas ulang tahun. Nah pas midnight sale itu ada tambahan 10% dari total transaksi. Oke, 70 tambah 10. Gitu. Hanya 5 jam 6 jam. Oke. Gitu. Itu di toko mana?
Biasanya kita bikin hanya di beberapa kota aja sih. Oh, beberapa kota aja. Biasanya sih Bandung, Tebet gitu ya, Bintaro, Medan, Jogja, Malang. Wah, banyak ya. Banyak itu. Banyak itu. Banyak. Banyak. Berarti barang juga banyak banget ya. Banyak emang ya antusiasnya gede. Ya udah disiapkan juga produksinya ya. Coba kita nggak bisa bikin kemarin kan karena pandemi kan gitu. Jadi anggar pindah ke online. Ya. Kemarin di web aja sempat dibikin kayak gitu. Cuma berapa jam, cuma 10%. Itu oke. Oke ya. Tinggi juga gitu. Orang masih senang seperti itu ya? Sampai ngehang juga sih itu. Oh ya? Limitasi waktu itu orang masih nunggu juga ya? Nunggu gitu. Saya sih udah males ya. Kalau saya sudah aja. Masih nunggu ya. Oh gitu. Dan itu juga kan maksudnya yang ngantri-ngantri ada di stories lah apa di IG gitu kan. Ojing rame gini ya gitu kan. Gitu. Dan itu kan nggak tahu ya. Dulu kayaknya baru sini doang ya. Zaman dulu yang melakukannya ya. Iya. Ya kan waktu itu ya. Betul. Kalau sekarang sini pertama dulu bikin kan? 2008 gitu ya. Pertama tuh di Batu sini gitu. Tuh 2008 coba. Nah di situ teh saya baru ngeh tuh dulu tuh efek sosial media tuh begitu besar karena kan waktu itu kita dadakan. Bikin dadakan lama kan ya masih standar ya, konvensional bikin radio, flyer kayak gitu kan. Nah dulu teh karena dadakan, prepare dadakan, dulu teh cuma promo di sosial media. Dulu teh cuma di Facebook sama di Multiply deh, ingat ya? Multiply. Iya. Saya lupa 2008 atau 2006. Iya. Pertama aja di sini. Itu langsung ngantri gitu. Oke. Iya, berasa banget berarti dampak itu ya. Ads FB juga dulu masih saya setting sendiri. Wah, simple pisan dia mana. Iya. Masih simple pisan gitu. Oh, dampaknya itu langsung. Itu kira-kira ada berapa yang datang? Dulu kayaknya waktu pertama sini juga ada sampai 1000 ya. Anjing. Itu beneran, boleh kan masih 1000 berapa ratus? Ada 1000 ada. Terus izin keramaian 800-an kalau nggak salah. Oke, izin keramaian tiba-tiba gimana? Di sini mah aman. Oh, aman ya. Aman, Punya juragan ya di sini. Kan biasa kalau kita kan sampai yang di Sultan Agung kan akhirnya mah pindah ke Sultan Agung. Itu kan kita kasih nomor antrian kan semua. Iya. Kasih nomor antrian gitu. Ya, tuh Kompas bukan lo yang pertama anjing. Antrian dulu. Kalau di kita kan nggak kelihatan tiba-tiba sold out aja kan. Iya benar. Gitu. Kalau di offline ya gitu kelihatan. Bisa rekayasa. Gitu. Viralnya tuh gitu. Maksudnya dulu zaman Twitter tuh viralnya gitu. Orang foto-foto pakai nomor antrian gitu kan kayak gitu-gitu. Iya sih. Karena kan waktu itu kita udah banyak juga tetap aja itu dibatas kan yang beli teh. Oh iya. Dibatas maksudnya beli produknya gitu. Yang nggak bisa shot ya gitu ya banyak. Gitu maksudnya kan itu juga biar kebagian semua gitu karena kan short banget kan selnya gitu. Tidak dari seller. Iya gitu. Sepatu rentan tuh begituan tuh. Berarti kasihan masalahnya kalau lagi ngantri terus ada yang ngeborong banyak banget. Kasihan yang yang beneran cuma buat beli retail gitu. Iya, yang mau dipakai apalagi. Iya. Karena ada yang pengalaman itu. Gitu makanya dibatas. Tadinya mah enggak, saya blongin gitu. Tapi banyak yang beli banyak dong. Banyak beli yang pertama sih enggak, yang udah kedua ketiganya yang ketiga gitu. Udah ngeh gitu ya. Ada yang begitu gitu. Ada yang buat dijual lagi juga. Iya. Gitu. Tapi berani nggak di masa pandemi ini bikin begituan? Kayaknya asik kan. Kayaknya susah pandemi mah. Susah. Karena kalau protokol susah. Soalnya aja inilah susah lah. Ih, tapi seru banget. Susah. Soalnya ya dulu aja yang terakhir di Sultan kan antrian itu sampai ke yang nggak mau Sultan ke sini loh, sampai ke belokan yang Truno. Yang ke Sampun tapi yang ujung dekat segitiga itu. Iya, yang muter gitu. Iya. Gitu. Maksud itu ya? Sampai situ gitu. Itu teh 1000 berapa gitu waktu itu orang teh 1000 lebih. Gitu. Itu anak-anak udah pada siap tuh? Siap. Nambahin orang, maksudnya nambahin orang nggak untuk? Ya kan untuk nambahin personel di lapangan di luar gitu kan kayak gitu buat ngerapiin apa segala macam. Gitu. Bikin baik. Anjing langsung masuk komporan. Susah sih kalau gini mah. Susah. Kan
experience offline ya kan. Iya, cuma terus belanja sana kan kita gratis ya? Vaksin. Gratis vaksin langsung ngantri banyak, heboh viral. Waduh. Viral langsung chat, begitu langsung gak mau rilis dar. Geluhnya ayeuna gitu. Susah sih sekarang mau ramean susah. Atau enggak gini Peng, oke kita akan diskon 70% hanya untuk 100 orang pertama dengan cara jadi 100 di jam ke orang. Oh ya bisa ya. Tak tahu ya, bisa. Tapi cara jadi dijatah gitu. Dijatah berapa orang dan ada jam. Harusnya di Bandung, di Malang di Malang. Iya. Ngobrol aja ya. Ngobrol aja. Gitu, tapi offline. Jadi beritanya di 24 jam toko Oval ECH buka terus, ada yang beli terus, ngantri dengan jam-jamnya. Sekarang ada pembatasan ini buka tuh. Oh iya sampai itu kan, pokoknya jam buka itulah saat besok gitu. Ada lagi. Dapat vaksin ke vaksin. Vaksin. Ya sih itu excitement experience itu memang sekarang mungkin ya bakal berkurang. Jadi ya nggak tahu ya mungkin jadinya akhirnya toko yang banyak kan ya, Asia ini banyak gitu ya. Bener-bener kayaknya begitu ada konsumen yang datang itu di treatmentnya kayaknya harus gila ya. Maksudnya gila ini apa namanya? Kayak konsumen apa sebutannya tuh? Konsumen adalah raja, itu bener datang kan karena memang kita nggak punya tools lain untuk komunikasi langsung sama konsumen. Ya, betul. Ya kan secara face to face gitu ya. Jadi begitu datang, halo selamat datang ya gitu ya. Gitu ya. Ayo silakan. Kayaknya dan ya kayaknya bisa manfaatin momen itu juga kan ya pas wah asik juga nih gitu kan. Ya tanpa konsumen ini ya, maksudnya kan gua kadang juga risih juga ya digituin ya gitu, harus lihat-lihat. Dengan selamat datang. Ya ini bahannya nggak ada yang makan yang lain. Nah, warnanya miring-miring semua loh. Ya kan, pasti ibu coba cek aja toko sebelah jadi cici-cici ya. Cici-cici. Gitu. Ya kan, jadi apa ya? Ya itu konsumen datang ke toko itu precious gitu, berharga. Harus di treatment gitu kan. Gitu, jika nama kudu gitu ya bener. Gitu. Ya nggak tahu soalnya kan ya yang tadi kita bicara online, ya orang kan belum ya apa ya. Saat ini sih orang masih berpikir kayaknya mah ya masa mendatang memang online aja harus digeber gitu ya. Betul. Jadi sekarang adalah bicara untuk orang-orang terutama benar-benar yang udah memiliki toko offline itu ya harus beli sesuatu yang istimewa kan, maksudnya nilai lebih banget gitu ya. Salah satunya dengan SOP itu misalnya ya. Terus dengan tadi yang kita bicara kayak apa? Ada kopi, ada ambience-nya lain gitu. Jadi nggak bisa toko berdiri sendiri juga gitu. Nggak tahu. Lagi mencari ini aja sih, apa namanya? Lain solusi naon ya? Iya. Ya itulah maksudnya naon ya, rumusnya apa nih kalau kita masih punya toko retail gitu, toko offline gitu kan. Kalau online kan kita tinggal sikat terus kan bisa foto-foto kalau ambience bagus. Betul. Kan, enak gitu foto. Benar. Nah ya benar itu salah satu gitu. Itu juga syarat kalau punya tempat tuh ya dimanapun apapun harus ada Instagramable. Enak aja foto-foto itu gitu. Ya terus Daus Moskom ada. Pada kerja ya. Gitu. Jadi Oval ini berarti udah berapa? Oval udah berapa tahun sih? Jalan nanti Juni 24. Anjing 20 tahun. 24 tahun, Bang. Ngapain aja, Bang, 24 tahun? Kiwe dagang baju. Aduh. Itu lama banget 24 tahun coba. Kurang experience apa lagi coba. Semua generasi dilalui itu ya, lintas generasi ya kan? Ya, alhamdulillah lintas generasi. Iya kan? Lintas generasi lah. Gitu, and more years to come ya kan. Oh gila, 2 dekade lebih gitu sampai legacy ya, bikin legacy ya. Terus gue lihat kadang-kadang lo jadi pembicara banyak ya, banyaknya kayaknya sponsornya di Telkomsel nih kemarin.
Ya kan? Itu gimana bisa jadi pembicara gitu maksudnya? Bukan pembicara sih, sempat jadi brand ambassador aja. Wih, brand ambassador. Sempat. Untuk salah satu produknya gitu. Ngapain aja itu tugasnya? Tugasnya ngapain? Tugasnya ngapain itu? Jadi model. Kamu pakai simpati nih, belum juga pakai. Semua klien yang hubungin gitu loh ya, nomornya nggak pakai Telkomsel, langsung lo kirim. Itu ambasador yang benar tuh. Jadi mereka bikin produk apa yang buat corporate, yang corporate itu loh, yang nomor khusus buat corporate. Iya. Ya itu di situ gitu. Di situ masuk di iklan itu gitu. Jadi yang sesama ini murah gitu ya, kantor. Murah, gitu. Wah, ambasador Bang ya? Gila udah jadi model Gila Gak sia-sia 24 tahun akhirnya ada pencapaian. Ada pencapaian gitu. Aduh. Gitu ya. Tapi jadi pembicara sering juga dong. Nggak sering sih, tapi ya pernah. Ada. Suka aja. Diundang ke kampus-kampus pernah. Kampus-kampus pernah gitu. Pernah. Gitu. Keliling Indonesia. Enggak sih. Jarang sih kalau. Kamu perlu manajer nggak? Saya manajerin aja. Juga jarang. Apalagi pandemi gini sebenarnya kerja lebih sibuk sih. Sibuk mantau online. Ya semuanya lah gitu. Semuanya. Oh iya gitu. Lebih sibuk sih sebenarnya online ini teh. Lebih sibuk ya? Analisis tuh. Online lagi di tengah pandemi ini lebih sibuk sih. Sibuk mikirin omset. Emang apa ya? Ya lebih sibuk lah. Iya. Nggak, soalnya kan kalau kita memang kita spend ads gitu ya, kita kan mungkin harus ya nggak tahu ya, mungkin mantau tiap hari ya, di mana ada yang nggak kena langsung evaluasi ganti gambar kayak atau apa. Gitu. Itu kan hampir daily kan. Sekarang kan daily masalahnya kayak iya kan gitu. Berhubungan budget dengan hasil sales. Kan ya kalau zaman konvensional mah oke, milih medianya ini ABCD. Kita tunggu sebulan lagi kan gitu. Oh iya bener ya. Sekarang mah jangan sampai boncos nih ads gua nih ya kan. Kalau sekarang kan daily. Iya. Ya gitu. Iya benar-benar. Iya gitu kan. Jadi lihat itu pas kok kurang bagus nih. Stok besar atau apalah gitu ya. Iya. Materi cek dulu. Iya, kayak gitu. Gitu kan. Tidak berbanding dengan salesnya nih ternyata gitu ya. Iya benar sih, itu daily. Iya, daily. Oke. Belum mikirin konten segala macam kan, komunikasinya mau gimana gitu. Ya udah, selamat aja lah. Sampai aduh. Ya udah apa, gua kayaknya harus buka warung dulu tuh di depan ya. Oke. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya, senang sekali. Semoga SCH makin jos terus. Gamo juga bisa rilis, bisa bukan rebranding, bisa dapat lagi feel-nya di dunia persnikeran ini kan. Amin. Mumpung cuan nih ya kan gitu. Ya sama Biro apa tadi? Biro Coffee and Biro Dine. Coffee and Dine gua tunggu buka di Bandung. Amin. Ya. Oke ya. Thank you. Jumpa lagi. Dadah. Swellcast.